Oke, baik. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat pagi, atau kapanpun kita menyaksikan video ini. Sekarang sudah ramai dengan bicara-bicara tentang politik, karena 2024 sudah di depan mata, 2024. Dan di sini kita akan diskusi tentang dunia politik. Ada istilah yang terbaru ini, ada sebuah buku yang dengan judul Rentenir Politik. Ya, kita sudah bersama langsung dengan penulis bukunya, Bung Nardi Jaya, penulis buku Rentenir Politik. Ya, Bung Nardi, saya mungkin bertanya tidak pakai 5W1H, saya tanya tanya tentang buku ini. Saya langsung ke sasaran saja. Siapa yang Anda maksud sebagai rentenir politik itu? Baik. Dan marah ribut pengaruh. Jadi tulisan-tulisan dalam buku saya yang berjudul Rentenir Politik secara tegas mengkritisi segala kebijakan-kebijakan yang ada di Manggarai Timur dan dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak pro rakyat. Jadi oknum-oknum ini yang saya sebut dengan rentenir politik. Rentenir politik itu dapat dilakukan melalui yang pertama, bagi-bagi uang untuk mendapatkan suara pada pilkada atau pileg. Yang kedua, black campaign atau kampanye hitam. Yang ketiga begini, saya ambil satu contoh cara baru kampanye hitam dan money politik yang terjadi di wilayah Kota Komba Manggarai Timur. Jadi salah satu oknum caleg, dia memberikan pinjaman kepada nasabah dengan bunga bervariasi. Ada yang 10%, ada yang 20%. Lalu ketika saat oknum ini mau maju caleg, dia menyatakan kepada krediturnya bahwa satu saat saya akan potong kau punya bunga, tapi dengan catatan kamu pilih saya. Berarti jadi tidak ada makna kiasan di sini ya? Ya, siap. Ini bukan lagi isu, tapi ini fakta. Begitu. Tetapi belum berhasil dibongkar kedoknya. Dalam hal ini, melihat fakta ini, saya memberanikan diri untuk menulis sebuah buku yang berjudul Rentenir Politik. Buku ini sebenarnya ada pencerdasan kepada masyarakat bahwa realitas yang ada harus dikritisi secara tegas menggunakan berbagai media, termasuk media massa. Yang kedua, wartawan atau pegiat media sosial jangan takut untuk membongkar sindikat-sindikat yang terjadi di kalangan masyarakat, terlebih khusus di Manggarai Timur. Begitu, Bung. Dasar penulisan buku ini karena melihat kondisi seperti yang disampaikan tadi. Ya. Artinya karena saya berpikir bahwa ini ada makna kiasan, ini kata-kata politis, padahal memang sebenarnya ada oknum tertentu yang istilahnya modus sebagai seorang yang bisa meminjamkan uangnya, jasa-jasa pembiayaan, ya padahal ada target-target tertentu. Mungkin ada janji-janji untuk memutihkan utang tersebut. Iya. Data yang saya himpun melalui penuturan masyarakat, dalam hal ini korban, bahwa memang dia tidak punya bukti. Jadi dia takut untuk menyebutkan namanya di media. Tetapi dia sudah memberanikan diri untuk mengatakan bahwa saya adalah korbannya. Begitu. Jadi dalam diskusi sore ini, saya tidak gamblang menyatakan bahwa itu orangnya. Tetapi siapapun yang merasa, tolong menghadapi pemilu 2024 tidak boleh melakukan hal yang sama. Karena
generasi muda saat ini sedang berpikir, generasi muda saat ini menjadi tolok ukur perjuangan dan perubahan Manggarai Timur ke depannya. Begitu. Karena di tangan generasi muda masa depan daerah ini dititipkan. Begitu, Bung. Saya Kalau yang kembalikan. melakukan itu generasi muda atau generasi senior? Siap, Bang? Yang ditemukan di tempat Bang Nardi itu, apakah itu generasi muda atau senior? Jadi begini, Bung. Kalau terkait oknum ya, saya tidak menyebut dia generasi atau angkatan muda atau angkatan tua. Tapi yang jelas praktik-praktik yang beliau lakukan itu sudah mencoreng dinamika demokrasi itu sendiri. Itu yang pertama. Bung Nardi itu hanya sampel. Mungkin di tempat-tempat lain juga ada hal yang sama terjadi seperti di tempat Bung Nardi. Di seluruh Indonesia ini, apalagi kan kalau yang terjadi seperti ini biasanya di tingkat bawah, misalnya politik daerah, itu karena dia sangat dekat dengan masyarakat. Siap. Ya. Terus selanjutnya apa isi buku ini yang disarankan kepada masyarakat, bagaimana menghadapi para rentenir politik yang sudah terlanjur berutang mungkin? Memang secara umum tulisan-tulisan dalam buku saya ini adalah bunga rampai. Bunga rampai itu adalah opini yang pernah saya tayangkan di media-media cetak atau media-media online. Itu umumnya menyoroti masalah ketimpangan sosial seputar wilayah kerja selama perjalanan jurnalistik. Jadi saya wartawan, Bung. Antara lain menyoroti efek sistem ekonomi kapitalisme global yang melahirkan lintah darat di masyarakat. Juga malpraktek politik ekonomi para penguasa dan pengusaha yang cenderung mengisap darah petani kecil demi kekuasaan hingga melahirkan kemiskinan ekstrim di Manggarai Timur. Yang kedua, praktek riba, yakni meminjamkan uang dengan bunga tinggi melebihi bunga bank, kemudian dihapus dengan syarat kreditor harus bersedia mendukung dan memberikan suaranya pada pemilik modal untuk maju dalam pileg atau pilkada. Itu yang saya contohkan tadi. Begitu. Ini kan ada pengusaha juga tuh. Jadi itu yang saya sebut rentenir politik. Ya, kalau yang kita tangkap bukan hanya calegnya, tapi ada orang yang penumpang di caleg tersebut dengan iming-iming tertentu, nanti ketika jagoan dari pengusaha ini gol, maka dia dapat apa, proyek atau bagaimana? Betul. Jadi ini kan berantai, Bung. Berantai. Salah satu contoh yang saya ambil. Ini di Labuan Bajo. Kalau berbicara tentang penguasa, pengusaha, dan pemilik modal. Ini saya contoh ambil di Labuan Bajo. Labuan Bajo itu saat ini kan kita tahu bahwa di sana terkenal dengan wisata premium. Tetapi apakah memberikan dampak kepada masyarakat secara keseluruhan? Kan tidak. Jadi kita lihat di media bahwa masih banyak warga Labuan Bajo yang harus tandu ibu-ibu yang mau melahirkan. Masih ada warga Labuan Bajo yang harus berjalan kaki sejauh puluhan kilometer demi mendapatkan akses kesehatan, akses pendidikan. Jadi sebenarnya ekonomi politik yang dibangun itu untuk melanggengkan kekuasaan antara penguasa, pengusaha, dan pemilik modal. Begitu, Bung. Ini memang tidak terjadi di Manggarai Timur, atau mungkin sudah terjadi tapi luput dari pantauan media. Begitu, saya kembalikan. Ya, ini buku Bung Nardi ini seolah-olah sudah ada buktinya. Berarti ini
tulisan ini berdasarkan pesta demokrasi sebelumnya di tahun 2019 ini yang terakhir. Contoh kasus itu. Apa Contoh berarti ini kasusnya Bung Nardi sudah melihat di tahun 2019 ya? siap. Sekarang sudah mulai lagi dengan persiapan untuk 2024. Begitu mungkin Itu. kesimpulannya. Jadi berangkat dari kejadian yang terjadi tahun lalu, saya memberanikan diri untuk membuat tulisan yang kemudian dituangkan dalam bentuk buku. Tujuannya untuk yang pertama, semoga dengan membaca buku ini, masyarakat atau generasi muda, masyarakat lebih khususnya generasi muda, jeli untuk melihat dan jeli untuk memilih siapa yang sepantasnya menduduki jabatan pemimpin, baik itu di tingkat legislatif maupun eksekutif. Begitu, Bung. Iya, tapi realitasnya sekarang Bung Nardi, politik itu harus punya uang. Jadi mungkin saja bisa jadi oknum-oknum itu karena didesak oleh situasi, oleh kompetisi yang mengharuskan harus menggunakan uang itu. Sehingga inilah yang kita bongkar. Ya, betul. Masyarakat jadi pesan kita sudah terbiasa. Betul, Bang. Memang itu bukan hanya terjadi di Manggarai Timur ya. Saya pikir itu terjadi di setiap daerah di wilayah Indonesia ini. Betul. Tetapi kalau generasi muda sadar bahwa praktek tersebut hanya akan membuat kita ini seperti tidak punya kesempatan untuk berpolitik ke depannya, karena selalu melihat uang dari awal. Jadi kapan kita ini bisa membangun Manggarai Timur ini dengan kita yang punyanya tentu punya visi dan konsep yang besar untuk membangun daerah ini. Itu yang pertama. Yang kedua, pesan untuk orang tua bahwa jangan menempatkan uang di depan, karena setiap orang tua pasti punya anak. Dan jika suatu saat anak mereka ingin menjadi pemimpin, tetapi sudah seperti warisan bahwa menjadi pemimpin harus ada uang, maka anak mereka tidak akan pernah menjadi seorang politik atau seorang pemimpin. Begitu. Iya, itulah karena memang sudah diajarkan, sudah menjadi kebiasaan. Jadi untuk merubah itulah yang menjadi tantangan terbesar untuk bukan hanya generasi muda, untuk semua orang jujur. Itu tantangan terbesarnya saat ini. Untuk 2024 saya kira ini masih marak terjadi di mana-mana ini untuk politik uang, mengiming-imingi sesuatu, menjadi rentenir, pas seperti Bung Nardi sampaikan itu. Betul, Bung. Jadi memang benar yang dikatakan Soekarno dulu, bahwa perjuanganku mudah karena melawan bangsa lain, tapi perjuanganmu akan sulit karena melawan bangsamu sendiri. Jadi renungkan kata-kata Bung Karno itu, dan realitasnya memang seperti ini. Saya mengajak teman-teman generasi muda, kita harus kompak melawan ketertinggalan ini, kompak harus saling mendukung sebagai generasi muda yang punya konsep besar. Karena kalau kita sebagai generasi muda, pasti kita berbicara ke depan. Dan berbeda dengan generasi atau kalangan tua yang kembali melihat ke belakang. Begitu. Jadi memang masa depan negara ini, masa depan daerah ini, itu milik anak muda. Iya, masa depan. Di depan dulu. Tapi sekarang milik orang tua mungkin. Tapi kalau saya Bung Nardi, saya tidak melihat tua atau mudanya, saya lebih melihat ke karena kita semua nanti akan menjadi tua. Lebih kepada karakter orang tertentu, dan katanya berdasarkan cerita-cerita para senior yang sekarang sudah menjadi mantan anggota dewan, bahwa katanya ketika kita di luar dengan idealismenya kita berkata jujur, membela rakyat dan sebagainya. Tapi begitu masuk dalam sistem, mau tidak mau, suka tidak suka, harus
ya harus terjebak dalam Justru apa itu saya sistem itu. katakan bahwa itu adalah pemikiran yang keliru. Bukan pemikirannya salah ya, Bung, tapi Iya, pemikiran yang keliru. Sebab seorang aktivis ketika dia pulang ke daerahnya pasti dia akan membangun daerahnya. Begitu, Bung. Jadi aktivis itu dibesarkan di jalanan, Bung. Dan bagi saya memimpin itu menderita karena seorang pemimpin tidak lahir dari zona nyaman. Saya pengalaman pribadi, Bung. Saya selama kuliah hanya titip absen di kelas, lalu saya pergi demo, membela kepentingan masyarakat. Dan setelah pulang di daerah, saya menjadi jurnalis yang juga membela kepentingan banyak orang. Sekarang saya berkeinginan untuk masuk ke dalam sistem, supaya saya ingin mendobrak sistemnya dari dalam. Kira-kira begitu, Bung. Seorang aktivis, kalau dia mau maju caleg, pasti dia akan mendobraknya itu dari dalam. betul. Memang rata-rata aktivis, Bung, fitranya sudah mulai rusak di tengah masyarakat ini. Rusaknya kenapa? Karena banyak aktivis yang dia mau masuk ke dalam sistem, kebanyakan menjadi legislator. Ya, setelah sampai di dalam, ya sama saja dengan para legislator sebelumnya. Nah, ini sehingga mungkin ini PR kita memberikan support, semangat untuk teman-teman generasi muda yang mau menjadi legislator atau mau merebut kursi pemerintahan, ya mau berpolitik lah, bergabung di dunia politik, kita mendukung. Mudah-mudahan nanti sesuai dengan idealismenya yang saat ini. Tapi pada intinya lebih Jadi enak memang saya mau dari luar kita berteriak, Bung. tidak selamanya juga, Bung. Saya malah sangat mendukung kalau anak muda itu berani berpolitik, Bung. Harus berani berpolitik. Tidak ada pilihan lain. Karena di samping menjawab realitas-realitas yang ada, tetapi di sisi lain juga saat ini kita tahu segala sesuatunya itu bergantung pada teknologi, Om Google. Jadi saya pikir masa-masa tua itu sudah beranjak, sudah harus beranjak sebenarnya. Dan inilah zamannya kita, begitu. Ini zamannya kita. Segala sesuatu itu memakai informasi teknologi, begitu. Sehingga saya berpikir generasi muda harus ambil bagian untuk berpolitik. Jadi saya ambil contoh, saat ini sistem verifikasi di KPU itu menggunakan SIPOL, sistem informasi partai politik. Dan itu menggunakan teknologi semua, Bung. Dan saya memiliki keraguan bagi kalangan-kalangan tua yang belum terlalu paham tentang teknologi, apakah hanya bermodalkan uang mereka bisa masuk DPR, lalu mengabaikan teknologi ini? Saya mau bertanya. Kan bisa pakai orang, bisa pakai anak muda yang bisa dibayar sekarang banyak. Tidak bisa begitu, Bung. Jadi memang sebuah konsep gagasan itu harus lahir dari dalam diri sendiri. Begitu. Ya, ini yang terakhir, Bung Nardi. Sekarang kan menurut Bung Nardi sudah beredar para rentenir politik yang datang untuk membantu rakyat, memberikan pinjaman dengan bunga tertentu. Ya. Rakyat mau tidak ambil pinjaman itu, butuh. Ya, kira-kira seperti apa langkah-langkahnya, Bung, untuk menghadapi ini? Jadi itu tadi, Bung. Saya kan sudah bilang tadi. Jadi kita harus bongkar sudah. Saatnya harus kita bongkar mafia-mafia para politikus kita yang melanggengkan caranya untuk merebut kekuasaan. Lapor jadi media massa hukum ya, kalau ditemukan hal-hal seperti itu, lapor saja. Ditemukan hal takut untuk membongkar, Bung. Karena saya yakin dan percaya Badan Pengawasan Pemilu itu ada di pihak orang yang benar. Bawaslu dan
pihak kepolisian, yang di kecamatan kan ada Panwas, itu berada di pihak kita. Jadi kita jangan takut untuk membongkar. Betul. Mau Ya. bongkar, itulah dilemanya seperti itu. Mau bongkar, rakyat sudah terima uang, itu beratnya. Jadi Karena memang katanya yang salah kita bukan harus, hanya yang memberi, tapi yang menerima juga, itu juga salah. atau begini Bung, terima uangnya, jangan pilih orangnya, begitu. Waduh, jangan juga. Itu bagus. Nanti yang terima uangnya dilapor oleh pemberi uang, bagaimana? Kena juga dia. Itu tidak bakal Bung, tidak akan mungkin dia lapor. Jadi kalau lapor, kalau ada masalah-masalah seperti itu, jangan takut untuk menghubungi teman-teman wartawan yang ada di Manggarai Timur. Ya, istilahnya Atau takut vale mama. Ke belakang dulu, jawab mama di belakang. Dia takut. Memang secara terbuka tidak. Cuma secara tertutup ini yang ditakutkan. ya, Ya, nanti berat lah. Memang bukan hanya di Manggarai Timur, Bung. Seluruh Indonesia rata-rata mengalami hal yang sama. Banyak rentenir politik yang beredar di tengah-tengah masyarakat. yang Ya, karena itu sebuah strategi yang coba dibangun oleh para politisi. Bisa-bisa Bung Nardi juga besok-besok ada bisikan dari seorang pengusaha, Bung Nardi siap, saya siap tanggung, Bung Nardi semua budget saya tanggung. Yang penting nanti setelah masuk seperti ini. Ini kan bisa saja terjadi, Bung. itu tadi Bung, ini kan tergantung tergantung orang. Bagi Iya, saya dalamnya hati penting kita tidak bisa ditebak. punya visi besar untuk membangun daerah. Itu saja Bung. Karena sekarang uang bukan segalanya. Memang segalanya butuh uang, tapi uang bukan segalanya. Iya, betul. Cukup 10 di DPRD Manggarai Timur orang seperti Bung Nardi ini, dengan idealismenya saya rasa Manggarai Timur sudah bisa maju. Halo Bung. Iya, halo. Tadi saya katakan cukup 10 orang seperti Bung Nardi ini yang punya idealisme tinggi, membela rakyat, ya saya kira Manggarai Timur bisa maju. Ya, karena ketika 10 orang pemuda berbicara akan kebenaran, maka dunia ini akan diguncang. Ya, yang terakhir sekali nih, tolong dibocorkan partainya partai mana ini, pakai warna apa 2024 nih? Bung, kalau terkait ke politik, mungkin kita ada sesi lain untuk berdiskusi ya. Sebagai saya, misalnya saya mau calon, itu sesi lain. Tapi kalau berbicara tentang buku, jadi saya pikir itu tadi penjelasan saya, Bu. Oke, siap. Kesimpulan akhirnya mungkin bisa disampaikan closing statement dari Bung Nardi. Closing statement dari saya, Bung. Saya mengajak teman-teman generasi muda di Manggarai Timur, kita bersatu untuk melawan, yang pertama, melawan pelaku black campaign, melawan pelaku money politik, harus dilawan oleh generasi muda itu sendiri. Yang kedua, jangan salah memilih pemimpin. Cari pemimpin yang jujur, tegas, berwibawa dan bermoral. Itu. Yang ketiga, saya berharap kita semua harus berani menentukan sikap, khususnya di kalangan muda. Itu saja, Bung. Berani menyatakan sikap untuk melawan semua ketimpangan yang ada, termasuk praktik-praktik rentenir yang terjadi di masyarakat. Karena rentenir yang saya maksudkan dalam buku ini bukan hanya pelaku politik, pelaku pengusaha juga, misalnya kopi colol di sana di daerah Colol Sambi Rampas itu, jangan hanya brand di luar, ya, hanya brand di luar, tetapi di dalamnya bobrok. Dalam arti tidak melihat kesejahteraan bagi para petani yang tiap hari berada di kebun kopi. Begitu. Jangan sampai
akibat dari rentenir politik, masyarakat semakin menderita dalam ketidakberdayaan. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, jadi masa depan ini ada di pundak kaum muda. Kita harus berani melawan, kita harus berani berjuang, dan kita harus berani berpolitik. Saya kembalikan, saudara dimanapun Anda berada, salam hormat, salam juang, dan salam kaum muda. Ya, salam kaum muda juga, Bung. Salam dari jalanan. Kami berteriak dari jalanan dan kami tidak berminat masuk ke dalam parlemen yang berdasi. Kami cukup di jalan saja. Siap, Bung. Saya berharap, Bung, suatu ketika kita berdiskusi tentang bagaimana ini ke depannya Manggarai Timur ini. Jadi Betul. saya Siap. berharap, ya, saya menyatakan sikap untuk diri sendiri. Ketika suatu saat Bung menghubungi saya untuk kita kembali berdiskusi, Oke. mungkin janganlah lewat Zoom, Bung. Bung juga harus berani keluar dari zona nyaman. Datanglah ke Borong, kita berdiskusi. Bagaimana sering ke depan Borong. membangun Ajak Manggarai teman untuk diskusi, sering juga, langsung. Hanya Siap, Bung. mungkin sekarang kita memanfaatkan teknologi dulu. Ya, namanya kita masyarakat ini kan beli pulsa cukup 50.000 daripada harus ke Borong, kan jauh tuh. Siap. Sukses Ya. selalu untuk teman-teman TV Jalanan. Siap. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Siap. Terima kasih, Bung Nardi.